Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bu Isti. Oh iya, Monggo, silakan. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Gimana Bu Isti? Ada yang bisa saya bantu? Ya, mohon maaf ini Bumut mengganggu waktunya Bumut. Mudah-mudahan hari ini Bumut ada waktu untuk kita berdiskusi bareng. Insya Allah hari ini saya tidak ada kesibukan, jadi kita punya banyak waktu luang untuk mendiskusikan hal-hal yang ingin disampaikan Bu Isti. Ya, terima kasih sebelumnya Bumut. Begini Bumut, jadi saya ingin mengajar di kelas. Saya ingin sekali ada salah satu guru untuk bisa mengobservasi ketika saya mengajar. Dan anggap saja obrolan kita hari ini sebagai praobservasi sebelum Bumut masuk ke kelas saya. Oh begitu, jadi kedatangan Bu Isti ke sini meminta saya ini untuk menjadi partner di dalam kelas mengobservasi kegiatan pembelajaran. Insya Allah saya akan meluangkan waktu dan bersedia mendampingi Bu Isti. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terkait dengan kegiatan observasi di kelas nanti ini, materi apa dan tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan Bu Isti nanti? Ya, jadi rencana nanti saya akan mengajar tentang materi ibadah haji dan umroh. Oh ya, ini saya bawa RPT-nya nanti. Oh, sudah siap ya RPT-nya ya. Di dalam RPT sudah saya tuliskan tentang tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan siswa nanti yang pertama bisa menjelaskan tentang pengertian ibadah haji dan umroh. Terus yang kedua, siswa bisa menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh. Dan yang ketiga, siswa bisa mensimulasikan atau mempraktekkan ibadah haji dan umroh. Jadi di sini nanti siswa tidak hanya menguasai teori saja ya demikian, tapi siswa diharapkan juga bisa mempraktekkan atau mensimulasikan ibadah haji dan umroh. Oh, begitu. Jadi siswa tidak hanya secara teori mereka menguasai, tapi harapannya lebih dari itu ya Bu. Mereka bisa mempraktekkan, mensimulasikan materi tentang ibadah haji dan umroh. Baik Bu. Selanjutnya, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai nanti Bu di kelas nanti? Ya, jadi nanti saya akan fokus ke pengembangan kepada siswa, yaitu siswa bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena pengalaman sebelumnya Ibu ya, jadi siswa itu kurang secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi hanya beberapa anak saja yang aktif, dan saya harapkan nanti bisa siswa terlibat aktif semua. Gitu. Berbicara masalah keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran Ibu Isti, saya ingin diperjelas kira-kira indikatornya apa nih? Siswa dikatakan terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Ya, untuk indikatornya yang pertama itu nanti siswa bisa bertanya, ya bisa bertanya. Terus yang kedua siswa bisa menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan tidak hanya dari guru saja, tapi diharapkan juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya juga. Terus yang ketiga siswa itu bisa mempresentasikan hasil karya mereka. Baik, jadi kalau disimpulkan ada 3 kompetensi ya, mulai dari bertanya, kemudian menjawab dan mempresentasikan. Baik. Indikatornya tadi sudah, kemudian kalau misalnya ada rentang angka dari 1 sampai 10 untuk menggambarkan kompetensi siswa kita sekarang, kira-kira mereka itu ada di posisi berapa Bu Isti dan bisa dijelaskan? Iya, kira-kira di angka 50. Angka 5 ya. Anak masih banyak yang belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, jadi di angka 5. Di angka 5 ya. Karena sebagian baru yang aktif gitu ya di angka 5 itu. Baik Bu. Terus kemudian harapannya Bu Isti itu dari siswa kita dari angka 5 itu nanti bisa ditingkatkan atau dirubah ke angka berapa Bu? Ya, harapan saya itu bisa sampai ke angka 8. Jadi kalau jumlah siswa tiap kelasnya adalah 32, saya harapan itu bisa 75% itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kurang lebih ada 24 siswa bisa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Jadi targetnya 24
siswa atau 75% dari jumlah siswa di kelas gitu ya Bu. Baik, untuk bisa mengubah dari angka 5 menuju angka 8 gitu ya, dari yang sebagian menjadi 75% itu. Kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Isti lakukan di kelas nanti? Ya, jadi strateginya di samping nanti ada ceramah bervariasi, juga ada pola diskusi kelompok. Jadi harapan saya dengan adanya ceramah bervariasi itu siswa bisa terlibat secara aktif dalam belajar dan kegiatan pembelajaran tidak membosankan. Terus adanya pola diskusi kelompok, di samping siswa bisa terlibat aktif, juga melatih mental mereka, ya, dan juga melatih dalam keterampilan berkomunikasi. Karena kedepannya kan siswa juga harus terjun di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Jadi mereka juga diharapkan tidak hanya menguasai teori, tapi mereka juga terampil juga dalam berbicara di depan masyarakat. Baik, jadi ada 2 strategi nih ya yang akan dilakukan Bu Isti nanti selama di kelas, yaitu ceramah bervariasi, kemudian diskusi kelompok gitu ya. Nah terus kemudian rencananya kapan nih akan dilakukan untuk pembelajaran di kelasnya nanti? Rencana nanti di kelas 9A ya, kemudian 9A. ya besok ya, jam ke-45. Di kelas 9A jam ke-4 dan ke-5 gitu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan atau ditargetkan Bu Isti itu bisa berjalan lancar, tidak ada kendala atau hambatan, dan pencapaian yang diharapkan Bu Isti itu bisa terrealisasi. Baik Bu Isti, insya Allah saya ada waktu besok di kelas 9A jam 4.05 gitu. Baik, sampai ketemu besok Bu Isti. Terima kasih Bu Mas sebelumnya. Terima kasih kembali Bu Isti. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, jumroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Jadi secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu bahasa yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah ini adalah mengunjungi, membuat ritual, melakukan berdoa seperti Maaf Bumut, ini mengganggu waktunya Bumut. Apakah Bumut hari ini ada waktu? Oh enggak, ada kesibukan sih Bu. Kebetulan saya hari ini sudah selesai mengajar, kemudian tugas-tugas yang lain juga sudah saya selesaikan. Insya Allah tidak ada kesibukan lagi. Kita ada waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol santai aja nih Bu Isti. Gimana nih Bu Isti, ada yang bisa saya bantu kira-kira? Ya, begini Bumut, kemarin kan saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 9A ya Bumut ya. Oh iya, Dan kebetulan Bumut juga kemarin sudah mengobservasi saya di kelas 9A juga. Oleh karena itu hari ini saya ingin kita mendiskusikan kegiatan pasca observasi. Oh begitu, jadi Bu Isti datang kemari menemui saya untuk tujuannya adalah melakukan diskusi ya Bu, diskusi terkait dengan kemarin pembelajaran di kelas 9A ya, di jam pelajaran 4.5 Iya. gitu. Jadi kita yang akan obrolkan adalah diskusi pasca observasi. Oke gitu Isti. Baik Bu, kalau boleh saya tahu nih, kita awali dari pertanyaan pertama nih. Bagaimana perasaannya Bu Isti kemarin sudah mengajar di kelas 9A gitu, dengan area pengembangan dan strategi yang kemarin sudah kita sepakati sebelum Bu Isti masuk ke kelas 9A. Perasaannya bagaimana Bu Isti? Sebenarnya kemarin saya sudah kemudian sudah berusaha menyelenggarakan pembelajaran dengan arah pengembangan yang saya harapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam perkembangan tersebut. Seperti siswa
siswa bisa bertanya kepada guru, bisa bertanya kepada sesama siswa, terus siswa bisa menjawab pertanyaan guru, bisa menjawab pertanyaan siswa juga, dan bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan strategi pengembangan ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Jadi saya merasakan dengan melibatkan secara aktif siswa dalam kegiatan belajar itu adalah hal penting dan harus saya lakukan, karena memang belajar dengan melakukan untuk itu akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa. Terus kalau boleh tahu ya Bu Mut, untuk hasil observasi kemarin bagaimana Bu Mut? Hasilnya ya, hasilnya gimana ya, nanti saya ambil datanya nih Bu. Untuk hasil observasi yang kemarin kayaknya Bu Isti nggak sabar ini ya hasilnya gimana gitu. Iya, ya Bu Mut, itu saya penasaran sekali untuk hasilnya, karena sebelumnya kan saya sudah merencanakan pembelajaran dengan matang ya kemudian untuk pengembangan area dan penetapan strateginya. Baik, kemarin saya sudah masuk ke kelasnya Bu Isti di kelas 9A di jam pelajaran ke-45 di hari Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Intinya dari hasil pengamatan saya mendampingi Bu Isti di kelas 9A tersebut, itu ada 2 macam data yang berhasil kami catat. Yang pertama, secara kualitatif kami mengamati bahwa kegiatan pembelajaran di kelas 9A itu sudah lebih hidup, di mana siswa itu terlihat aktif bertanya, kemudian aktif menjawab. Aktifan siswa sebesar 60%. Kalau di tahap awal atau sebelum kita masuk ke kelas, di tahap pra-observasi kemarin gitu, Bu Isti mentargetkan bahwa siswa itu terlibat aktif bisa meningkat sampai 75% gitu, dari 50% keaktifan sebelumnya di pembelajaran sebelumnya. Itu targetnya Bu Isti 75%. Keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran sehingga sampai menuju angka ke 75% gitu. Nah, untuk kedepannya nih Bu Isti, kalau Bu Isti tadi targetnya 75% nih untuk bisa meningkat keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Kira-kira rencana apa lagi di Bu Isti kedepannya untuk bisa meningkat ke angka 75% ini? Untuk saya bisa sampai pada peningkatan keterlibatan aktif siswa ya, kemudian dari 60% menjadi 75%. Rencana saya akan mengubah jumlah anggota tiap kelompoknya. Awalnya kan ini maksudnya menjadi jumlah anggota jadi lebih kecil. Ya, jadi awalnya saya dalam satu kelompok itu berjumlah 8 anggota. Rencana kedepannya untuk kita belajar selanjutnya saya akan merubah jumlah anggota dari 8 menjadi 4 anggota untuk tiap kelompoknya. Ya, jadi menurut saya itu suatu ide yang sangat menarik dan saya akan coba di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk strategi berikutnya atau untuk rencana kedepannya dalam memperbaiki pembelajaran di kelas tersebut, nanti Bu Isti akan mengubah komposisi jumlah anggota siswa dalam sebuah kelompok ya, yang tadinya satu kelompok 8 siswa atau 8 murid, nanti Bu Isti akan merubah nih, mengurangi menjadi satu kelompoknya menjadi 4 anggota gitu ya. Itu strateginya Bu Isti. Kira-kira ada hal lainnya lagi Bu yang akan Bu Isti rencanakan selain merubah jumlah komposisi anggota dalam sebuah kelompok Bu Isti? Saya nanti rencana akan melakukan inovasi di setiap pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa di kelas ya, kemudian itu dengan mencermati kebutuhan belajar setiap siswa. Diharapkan siswa itu akan senang dan tertarik untuk bisa terlibat secara penuh di dalamnya. Ya, seperti yang kita ketahui setiap siswa itu unik ya, kemudian dan berbeda kebutuhan belajarnya. Jadi kebutuhan belajar bagi siswa kita identifikasikan mulai dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya, terus profil belajarnya yang dilakukan dengan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi saya lebih optimis ke depannya untuk hasil belajar siswa itu akan meningkat seiring dengan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran
pembelajaran yang dilatih rasa tertarik dan senang, ya, tertarik dan senang yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian mereka juga belajar sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kesimpulannya berarti Bu Isti akan melakukan perbaikan pembelajaran dengan selain mengubah jumlah anggota kelompok juga akan melakukan inovasi gitu di dalam pembelajarannya nanti, yaitu tadi ada istilah pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan setiap murid yang tadi dikatakan unik. Oke Bu Isti, dari apa yang disampaikan Bu Isti kira-kira kayaknya kalau menurut saya sudah sangat yakin dan mantap untuk bisa dilaksanakan untuk itu tadi nih, meningkatkan keterlibatan aktif siswa menuju ke angka 75%. Dari yang disampaikan itu kira-kira rencananya kapan Ibu Isti akan melakukan actionnya nanti di kelas 9A gitu ya? Insya Allah saya akan menerapkannya di depannya kemudian Minggu depan ya, di kelas yang sama dan di jam yang sama juga. di kelas 9A di jam ke-4. Oke Bu Isti, terima kasih Bu Isti sudah bisa menemukan strategi pembelajaran yang baru untuk bisa mencapai target ke angka 75% gitu. Ya, saya juga mengharapkan nanti Bimo bisa kembali lagi ke kelas 9A untuk Gitu. Insya Allah di hari Selasa nih, minggu depan nih, jam ke-45 saya ada waktu, insya Allah bisa mendampingi Bu Isti, menemani Bu Isti untuk mempelajari atau untuk belajar bersama anak-anak di kelas 9A. Insya Allah ada waktu Bu Isti. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sama-sama Bu Isti.